Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita kemudian menggunakan Canva untuk membuat suatu media atau suatu desain yang nanti akan kita gunakan dalam proses kegiatan belajar mengajar, baik tatap muka ataupun secara daring ya. Oke, baik. Kita akan lihat setelah kita masuk ke akun Canva Pendidikan, maka akan ada tampilan seperti ini. Yang dijadikan suggestion atau saran dari Canva adalah tentu yang berkaitan dengan pendidikan. Seperti di sini presentasi pendidikan, video pendidikan, infografik pendidikan, poster kelas, dan yang lain-lainnya. Sampai header untuk Google Classroom pun ada. Nah, di video sebelumnya, mungkin nanti di atas saya akan tampilkan linknya ya, untuk mengenai bagaimana kita mengajukan atau mendaftar untuk bisa mendapatkan akun Canva Pendidik. Nah, sekarang kita akan langsung saja, kita akan mencoba membuat sebuah edu microblogging. Jadi microblog yang nanti akan diposting di media sosial, yang berisi resume atau rangkuman dari materi pelajaran. Oke, kita akan memilih yang Instagram post, kita klik di sini. Maka selanjutnya akan masuk ke halaman desain ya. Kita akan masuk ke halaman desain. Oke, setelah masuk ke halaman desain, kita tunggu terlebih dahulu Bapak Ibu sampai muncul user interface dari Canva. Sekarang kita lihat tampilannya akan terlihat. Ini sedang load dia ya, sedang load. Oke, sudah muncul. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah kita memilih template yang ada. Jadi yang menjadi nilai lebih dari Canva adalah Canva menyediakan banyak sekali template yang kemudian bisa kita lakukan adjustment atau penyesuaian. Jadi kita tidak perlu membuat dari awal. Walaupun bisa saja kita membuat dari nol. Seperti ini kita bisa saja membuat langsung dari nol. Tapi di Canva membantu kita memberikan template-template. Nah, template-nya mungkin tidak semua berkaitan dengan pendidikan. Sebagai contoh, saya akan menggunakan ini, yang template ayam goreng crispy ini, kita klik saja. Tetapi walaupun template ini tidak berkaitan dengan pendidikan, tapi kita bisa lakukan adjustment atau penyesuaian. Misalkan di sini saya hanya ingin mengambil background-nya saja. Jadi background dan tulisan-tulisannya ini. Nah, untuk gambarnya kita buang, karena nanti akan kita ganti dengan gambar milik kita sendiri. Atau gambar yang kita memang inginkan ya. Oke, kira-kira ini yang kita buang. Sama mungkin ini kita juga bisa, yang ini ya. Yang pesan ini kita buang. Oke, kita coba buang ini. Kemudian dua tulisan-tulisan ini kita buang semua. Tidak apa-apa. Ya, udah ya. Menyisakan background dan beberapa elemen. Oke, termasuk juga teks di sini. Nah, kemudian sebelum saya masuk ke desain, saya akan jelaskan dulu user interface-nya ini. Jadi di sini adalah template-template ya, yang bisa kita pilih. Kemudian di bawah ini kita bisa mengatur ukurannya. Bisa diperbesar, bisa diperkecil. Termasuk nanti kalau kita mau full screen juga bisa kita lihat. Nah, kalau grid view itu kalau misalkan desain kita lebih dari satu, nanti akan terlihat ya. Kalau ini kan kita grid view-nya hanya satu ya. Nanti kalau ada dua, dia terus. Oke, kemudian ini untuk full screen, tadi saya sampaikan. Ya, oke, kita exit kembali. Nah, kemudian di area atas ini adalah area untuk kita melakukan adjustment tadi. Jadi misalnya kita klik teks ini, maka akan ada area adjustment yang berkaitan dengan teks atau penyesuaiannya, ya, editingnya ya. Dari mulai jenis font, ukuran font, lalu kemudian kita juga bisa warna font, ketebalan, miring, dan yang lain-lain, termasuk di dalamnya adalah alignment. Ya, ini bisa kita lihat semua, dan kalau ini kita klik more, maka di sini akan ada underline, ada kemudian uppercase gitu ya, lowercase, bisa di animation juga, positionnya juga, rata kiri, rata kanan gitu ya. Kemudian mengcopy, termasuk kalau gambar nanti ada transparansi, ada juga link ya di sini, kemudian ada ini allow replacing content untuk mengganti konten ya. Dan tambahan ini adalah untuk menduplicate.
Kira-kira itu adalah tampilannya. Nah, kemudian kita bisa langsung saja, misalkan kita akan mengganti dengan materi kita. Seperti ini misalkan. Nah, ini akan kita perkecil, Bapak Ibu. Ya, sebentar. Kita klik ini. Kita klik, kita perkecil. Ya, seperti ini. Kita perkecil. Nah, sehingga dia menjadi satu baris ya. Bisa taruh di atas. Mungkin kita agak perkecil sedikit lagi. Nah, taruh di atas. Ini judulnya adalah seperti ini. Kemudian selanjutnya, kita akan berikan di bawahnya adalah hukum dasar kimia. Ini sebagai judul. Jadi ada apa saja di hukum dasar kimia itu. Nah, ini kita akan klik, kemudian kita ganti. Misalkan seperti ini. Atau mau menggunakan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Dan kemudian kita bisa perbesar. Ukurannya bisa kita perbesar, tetapi tetap harus lebih kecil dari judul ini, 56. Ini masih 31 ya, boleh kita perbesar. Dan kita boleh tarik. Dan kita bisa taruh misalkan di sini. Oke. Kemudian kita bisa copy, kita bisa paste biasa seperti ini. Kita taruh di bawahnya lagi. Kita berikan misalkan yang berikutnya adalah oke, seperti ini. Kita bisa tarik biar satu baris. Oke ya. Kemudian bisa juga kita copy kembali ya. Kita copy kembali dengan cara tadi ya. Copy terus kemudian paste. Bisa seperti itu saja. Yang biasa, yang kita di beberapa aplikasi juga seperti itu kan. Kita ganti kemudian ininya. Nah, oke. Oke, saya cukupkan ya. Sebenarnya ada 5 hukum, jadi kita cukupkan 3 saja ini untuk memberi contoh. Lalu berikutnya, setelah kita membuat judul, membuat rangkuman atau resume, ada hukum apa saja. Nah, di sini kita bisa menambahkan gambar. Ya, bisa menambahkan gambar. Kemudian kita lihat di sini dulu, di teks ini kita pakai Montserrat Semi ya. Montserrat Semi ini. Oke ya, ini Montserrat Semi Bold. Nah, yang di bawahnya juga sama. Bisa saja kita ganti, tekan tombol Shift untuk dipilih semua. Kita bisa ganti huruf yang lain. Misalkan ini Josephine Sans Regular. Misalnya seperti ini. Nah, dia akan berubah. Jadi supaya tidak terlalu tebal. Ini kita perbesar. Oke. Kemudian di sini juga kalau kita klik ini bisa ada listnya ya. Kayak gitu ya. Bullet atau numbering ya, kayak gitu. Kemudian ini adalah ukuran antar line-nya. Jadi jarak antar line-nya seperti ini. Dan line spacing-nya. Nah, seperti itu. Seperti ini ya, kira-kira itu saja untuk editingnya. Setelah beres, kita akan masukkan gambar. Nah, sekarang saya akan jelaskan area yang sebelah kiri ini. Di sini kita pertama tadi sudah bicara tentang template ya. Jadi yang halaman pertama template, kemudian berikutnya adalah elemen. Nah, elemennya di sini kita bisa menambahkan beberapa hal yang kita inginkan. Misalnya di sini shape, grafik, foto, video dan yang lain-lain bisa dari sini kita ambil. Misalkan kita ingin menambahkan shape apa, itu bisa di sini ya. Kemudian berikutnya juga ada ini yang sering akan dipakai adalah tentu saja teks. Jadi bagaimana kalau tadi kita teksnya sudah ada di template. Tapi kalau kita mau nambahin sendiri gimana? Tinggal klik teks saja. Kita tunggu. Kita bisa pilih mana yang kita inginkan. Misalkan ini. Bisa kita ini ya, thank you. Nah, bisa kan? Ada thank you-nya. Thank you-nya pun bisa kita ganti. Misalkan kimia bisa. Mau kita ganti menjadi kimia. Oke, warnanya dulu. Kita lihat di sini. Warnanya mana yang mau kita gunakan, misalnya coklat. Nah, seperti itu ya. Ini kita ganti menjadi bisa. Ini bisa. Kemudian warnanya kita ganti lagi tadi dengan warna apa? Tadi coklat ya ini ya. Nah, sangat bisa seperti ini Bapak Ibu. Taruh di mana? Pojok sini aja ya. Kita taruh di sini. Nah, bisa juga kita dengan teks biasa. Jadi add subheading di sini. Nah, ini teks biasa kalau kita mau tambahkan. Oke ya. Oke, kita delete dulu. Nah, kemudian sekarang berikutnya setelah teks, tadi kita udah belajar elemen, teks, dan kemudian yang paling penting biasanya adalah foto.
Nah, di sini di Canva itu sudah menyediakan foto secara default, jadi bawaannya ya. Nah, di sini kita bisa saja mengklik sesuai yang kita inginkan. Bisa juga kita upload. Jadi kalau kita punya foto sendiri yang ingin dimasukkan, kita bisa upload di sini. Nah, saya kebetulan ada logo di sini, jadi saya masukkan. Logo ini saya upload sendiri ya. Nah, saya perkecil seperti ini, mungkin ditaruh di ujung sini. Nah, seperti ini. Kemudian tadi kita ke foto. Nah, di foto kita bisa search saja langsung. Search langsung, misalkan saya ingin scientist. Scientist ya, ini ya, search scientist. Nah, foto itu ada dua jenis. Foto yang memiliki background seperti ini, dan foto yang tanpa background. Seperti yang ini. Ini adalah foto yang tanpa background. Ya, ini foto tanpa background. Nah, biasanya kalau di microblogging begini, kita pakai foto yang tanpa background. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kalau nggak ada background, ini kita klik ya, ini nggak ada background, itu kan dia nggak menutupi background dari si foto itu. Misalkan kayak gini, kita taruh di sini aja dulu. Kita naikin dikit mungkin nanti di sini ya. Oke. Ya, kalau kita lihat di sini, fotonya tidak ada background, jadi dia langsung gambar orang. Beda dengan kalau kita pakai foto yang ada background, misalkan inilah. Nah, dia akan menutupi background dari template kita atau dari desain kita. Jadi background foto ini menutupi. Nah, ini jadi kurang bagus. Walaupun di Canva pendidikan itu mendapat salah satu fitur dari Canva Pro yang namanya Bigger Remover. Kita bisa hilangkan background dari sebuah foto ya. Ini adalah salah satu fitur Pro yang Bapak Ibu kalau mendaftar sebagai akun pendidik akan mendapatkan fitur ini. Oke. Ini kita delete dulu. Nah, kemudian kita misalkan juga mau masukkan ini juga. Nah, boleh ya. Sini gitu. Ini teks kimia bisanya kita ganti sebelah sini nanti ininya. Taruh di bawah dulu. Nah, ininya agak diperkecil mungkin. Nah, oke ya kira-kira itu. Nah, kimia bisanya bisa kita coba tarik ke sini aja mungkin. Perkecil kali ya. Kita perkecil. Kita taruh di sini, misal boleh. Dan teks-teks ini, kita tekan tombol shift, bisa saja kita tarik agak ke bawah. Tuh, ini kita geser. Sini ya. Jadi sekali lagi ini tergantung Bapak Ibu saja. Nah, misal seperti ini. Nah, kemudian kita lihat, dan saya akan menjelaskan juga, salah satu fitur berikutnya adalah begini. Jadi ini ada gambar warna kuning ini ya, gambar shape warna kuning ini di belakang, elemen berwarna kuning ini ya. Ini dia posisinya adalah di belakang dari gambar-gambar ini. Nah, kita ingin yang kuning ini, ya, yang shape kuning ini, itu posisinya ada di depan dari warna, dari gambar-gambar ini. Caranya klik position saja, lalu kita pilih forward. Nah, seperti itu ya. Kita pilih forward. Jadi dia sekarang posisinya ada di depan. Atau kita misalkan pingin ini gambar ini kita taruh di belakang. Nah, posisinya berarti kita pilih backward. Misalkan gini. Backward kan. Seperti ini. Ya, bisa banget. Ya, udah. Jadi sekarang dengan menggunakan satu tools yang sangat sederhana, ya. Jadi hanya kita mengambil dari template, lalu kemudian kita mengupload foto, kita bisa mempunyai satu desain ya yang berisi materi pelajaran kita. Oke, jadi ini salah satu contoh saja Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu nanti bisa mengembangkan lebih jauh lagi. Kita geser-geser. Kita bisa perbesar juga. Nah, seperti ini ya. Jadi ini sekali lagi sangat membantu sekali. Sehingga kita bisa lebih cepat untuk kemudian mengerjakan sesuatu gitu. Jika kita ingin tambah satu lagi, boleh di bawah kita tekan tombol CTRL, kita tarik harusnya bisa tercopy ini ya.
Oke, ini ya. Klik kanan, kita copy. Nah, kita paste aja boleh deh. Kita taruh di sini, kita perkecil ukurannya. Nah, kemudian bisa saja kita ganti ini dengan misalkan nama channel kita gitu ya. Misal seperti ini. Oke, kita klik lagi nih teksnya. Kemudian ini sekali lagi soal warna ya. Kita bisa lihat juga ini uppercase-nya ya sama lowercase, tapi sepertinya ini memang bawaannya huruf besar. Jadi kita perkecil saja. Atau mau kita ganti juga boleh di sini. Kita pakai tadi Josephine Sans Regular ya. Oke. Nah, di sini kita bisa juga ada efek ya. Misalkan supaya ada apa namanya itu blur ya, ada blur dan ada shadow-nya. Ini bisa seperti ini. Oke, kita lihat lagi. Ini efek-efeknya. Oke, semua sudah beres. Kita bisa turunkan sedikit. Oke, kita coba perkecil lagi. Kemudian kita coba pilih alignment-nya ya. Bisa dengan kita alignment ini di tengah. Oke. Position juga kita bisa di sini center gitu ya. Middle. Kalau middle dia di tengah-tengah. Kita Ctrl Z aja. Nah, dia biar di sini aja. Kita bisa turunkan sedikit. Nah, sudah jadi Bapak Ibu. Ini adalah halaman pertama dari microblogging kita ya. Sangat mudah sekali. Nantikan bagaimana kita kemudian misalkan ingin membuat halaman keduanya. Jadi penjelasan tentang item ini, item yang pertama. Oke, saksikan nanti di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.